Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita masih boleh bertemu kembali dalam ibadah online. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk persiapkan hati kita, bawa seluruh kehidupan kita, serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Kerinduan kita untuk mengagungkan, muliakan, menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari yang indah yang Kau berikan saat pagi hari ini Tuhan. Kami datang Tuhan menghadap kehadirat-Mu. Bawa seluruh kehidupan kami Tuhan. Persembahkan seluruh hidup kami Tuhan. Mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Ini seluruh hidup kami Yesus. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Kami hanya bersandar dan berharap hanya kepadamu Yesus. Kami rindu Tuhan merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu merasakan jamahan-Mu Bapa. Mari Tuhan Kau urapi setiap kami pada pagi hari ini Tuhan. Roh-Mu bekerja atas setiap kami Tuhan. Karena hanya dekat padamu Tuhan, kami merasa tenang. Sertai jalanku,
berkat-Mu Tuhan. Meyakinkan dan percaya Tuhan saat ini Kau hadir di tengah-tengah kami. Bertatalah di atas puji-pujian kami. Mari yang siap untuk lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita adalah umat pemenang, bangkit dan menjadi terang. Haleluya. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan.
kita mempersiapkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan yang Kau berikan kami untuk memuji dan memuliakan Nama, bersorak-sorai bagi Nama-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Kiranya Kau sucikan dan kuduskan apa yang telah kami bawa dengan sukacita dan sukarela ini Tuhan. Kau berkati setiap umat-Mu yang telah belajar taat dan setia memberi yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang telah kami bawa ini boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan hanya Nama-Mu saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku. Anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkatnya mengalir di dalam hidupku.
Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh datang kembali berbakti dan beribadah kepadamu. Dan ini waktunya Bapa kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Engkau pakai dan urapi hamba-Mu agar setiap kata-kata firman yang disampaikan adalah pesan Tuhan bagi setiap kami. Boleh membangun, menghibur, menguatkan, menyembuhkan dan memulihkan, menunjukkan arah hidup kami agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, sekali lagi, shalom. Saya percaya kita boleh bersuka cita dalam hadirat Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada saat ini akan diberi tema, melipat gandakan buah kehidupan. Tema yang sudah kita pelajari bersama-sama yaitu hidup yang menghasilkan buah atau hidup untuk menghasilkan buah. Dan ini merupakan kesempatan di mana saya akan menyampaikan bagaimana caranya melipat gandakan buah kehidupan. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang cara-cara melipat gandakan buah kehidupan dalam hidup kita. Melalui kesempatan ini saya lebih banyak akan menyoroti tentang penghalang-penghalang atau penghambat-penghambat mengapa kita tidak berbuah bahkan tidak bisa melipat gandakan buah dalam hidup kita. Mari kita baca dulu ayatnya di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 10. Matius pasal 3 ayat 10, di sana firman Tuhan berkata, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kehidupan, pengabdian dan pengiringan kita kepada Allah itu adalah sesuatu yang terus berjalan, bertumbuh di dalam iman pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan rindu melalui hidup saudara dan saya ada buah kehidupan yang dihasilkan dan buah itu sifatnya tidak statis, tetapi selalu ada progres yang baik, ada pelipat gandaan yang baik dalam hidup kita sekalian. Sekali lagi ada 3 jenis buah yang dihasilkan dan ini perlu terus dikembangkan dan perlu bertumbuh, bukan hanya dinikmati oleh kita tetapi dinikmati oleh banyak orang. Ada buah pertobatan, ada buah roh, ada buah pelayanan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini katakan kapak sudah tersedia di bawah pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah dikatakan akan ditebang, akan dibuang ke dalam api. Saya percaya pohon itu adalah lambang kehidupan manusia, yaitu saudara dan saya, orang yang ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan sangat merindukan hidup kita itu bisa memiliki sebuah kehidupan yang berdampak positif, yang berdampak baik. Kita sendiri mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan dan melalui hidup kita banyak orang diberkati oleh Tuhan. Karena itu saudara, setiap orang yang tidak ada buah kehidupan yang baik, bahkan tidak ada satu perkembangan yang baik yang dirindukan oleh Tuhan, maka Tuhan berkata, kita ini akan ditebang, akan dibuang, dan akan dibakar. Tentu saja ini sebuah kehidupan yang sangat mengerikan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan berdoa untuk kita semua boleh diberi kesempatan untuk menjalani hidup, yaitu hidup yang menghasilkan buah, dan buah itu akan terus berkembang berlipat-lipat kali ganda, sehingga saudara dan saya melihat kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan melalui hidup kita banyak orang diberkati oleh Tuhan. Saya akan menyampaikan ada 4 penghalang mengapa hidup kita tidak menghasilkan buah. Penghalang yang pertama adalah kekhawatiran. Kita akan membaca Markus 4 ayat 18 sampai 19, firman Tuhan berkata, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, masuklah menghimpit firman itu
sehingga tidak berbuah. Saudaraku ini kasih Tuhan, kekhawatiran itu bukan hanya membuat hidup seseorang yang mengalaminya itu mengalami penderitaan. Betapa susahnya, menderitanya orang yang terus-menerus hidup di dalam kekhawatiran. Dia tidak pernah mengalami sukacitanya hidup, bahagianya hidup, merdekanya hidup sebagai orang percaya yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa, dari kutuk hukuman. Seharusnya sebagai orang percaya itu menikmati kemerdekaan, yaitu hidup tanpa kekhawatiran. Tetapi saudaraku, bukan hanya pelakunya yang menderita, ternyata kekhawatiran ini juga menjadi penghambat pertama, saudara dan saya tidak bisa menghasilkan buah kehidupan yang baik. Karena dikatakan kekhawatiran, tipu daya kekayaan menghimpit firman yang kita dengar, yang kita percayai. Saudaraku, setiap hari ibadah, setiap hari mungkin kita juga belajar firman, dan itu sesuatu yang sangat baik kalau kita bisa belajar firman. Tetapi kita belajar firman, tetapi kekhawatiran dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam hidup kita berjalan terus. Padahal kalau kita belajar firman Tuhan berkata kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Semua dikatakan dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan Tuhan katakan, Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Secara logika, kebanyakan orang Kristen tahu ayat ini. Bahkan hamba-hamba Tuhan tahu ayat ini. Tetapi secara praktek, setiap hari menghadapi kesulitan, menghadapi kenyataan hidup, menghadapi tantangan, terus-menerus yang namanya kekhawatiran itu bercokol di hati, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi perkataan kita, sehingga orang yang hidupnya penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, seringkali menjadi orang yang sensitif, gampang marah, gampang ngambek, gampang menyalahkan keadaan, dia suka bersungut-sungut, dia suka menyalahkan orang lain, dan seterusnya, dan yang luar biasa, dia bisa terjebak untuk menyalahkan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu adalah Tuhan yang tidak berkuasa untuk menolong, memberkati dan mencukupi keperluan dan kehidupannya sehari-hari. Saudaraku, kekhawatiran ini adalah dosa serius. Mari kita belajar bertobat. Pada saat ini kita mau komitmen dengan Tuhan. Tuhan, aku mau hidup tanpa kekhawatiran. Aku mau hidup dengan mengandalkan Tuhan, dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Hidup kekal di sorga. Tuhan sudah siapkan dan itu sifatnya pasti. Kehidupan sementara di dunia dengan segala macam keperluan kebutuhannya yang sementara umur manusianya hanya begitu singkat di dunia ini. Mengapa saudaraku yang kekal saja Tuhan sudah siapkan dan kita percaya, yang fana, yang sementara, yang Tuhan juga sudah siapkan, kenapa kita tidak percaya? Ayo kita mau belajar berkata kepada diri sendiri sesuai dengan firman Tuhan. Hei jiwaku, percayalah kepada Tuhan. Mulai hari ini engkau tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu ragu-ragu dengan pertolongan Tuhan. Yakinlah Tuhanlah penolong kita yang teruji, dialah yang layak dan patut diandalkan. Setiap hari dia pasti bisa menolong kita. Karena itu saudaraku, mulai hari ini, supaya hidup kita boleh menghasilkan buah, dan buah itu berlipat-lipat kali ganda, tanggalkan kekhawatiran dalam diri kita. Karena kekhawatiran adalah penghalang pertama untuk kita bisa menghasilkan buah. Penghalang yang kedua adalah hati yang jahat. Penghalang mengapa kita tidak bisa menghasilkan buah berlipat kali ganda, karena hati kita itu jahat. Matius pasal 25 ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam.
Saudaraku, dalam perumpamaan ini, seorang tuan pada waktu hendak pergi ke luar negeri itu membagikan talentanya kepada 3 hamba. Yang satu mendapatkan 5, yang 5 dikembangkan menjadi 10, yang satu lagi mendapatkan 2, 2 dikembangkan lagi menjadi 4, dan yang satu lagi mendapatkan 1, dan yang satu ini tidak dikembangkan, dikubur dalam tanah. Dan saudaraku, pada waktu tuannya datang hendak meminta pertanggungjawaban, yang 5 dan yang 2 itu diberi pujian yang luar biasa karena yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, dan mereka mendapatkan julukan hamba yang baik dan setia. Tetapi giliran hamba yang menerima 1 talenta, saudaraku, bukannya dia mengembangkan talenta yang ada, tetapi dia menguburnya dan dia kembali mempertanggungjawabkan kepada tuannya itu dengan menuduh tuannya dengan tuduhan yang tidak baik. Menuduh tuannya kejam, menuduh tuannya jahat. Dia bukannya berterima kasih mendapatkan kepercayaan talenta, tetapi justru dia menuduh tuannya jahat. Ini saudaraku kan karena hatinya ini enggak beres. Dalam hidup saudaraku, Tuhan itu memberikan segala sesuatu menurut kemampuannya masing-masing. Ini keadilan Tuhan. Karena itu secara materi status sosial kita mungkin ada golongannya berbeda satu dengan yang lain. Semuanya menurut kemampuan dan kesanggupannya. Tetapi sebetulnya yang menjadi hal yang sangat utama itu bukan masalah banyak atau sedikitnya yang dipercayakan kepada kita. Bagaimana caranya mengelola apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, baik ilmu kita, kecakapan kita, harta benda kita, bagaimana kita bisa mengelola dan ujung-ujungnya melalui apa yang Tuhan berikan itu, nama Tuhan dipermuliakan. Kita bisa mempermuliakan Tuhan dengan suara kita, dengan karakter kita, dengan suara kita, tetapi juga dengan harta benda kita. Seberapapun yang ada pada kita bisa dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Tuhan rindu anak-anaknya, hamba-hambanya, umatnya itu menjadi pribadi yang bertumbuh, berkembang, berbuah-buah, berlipat-lipat kali ganda, bermultiplikasi, supaya hidup kita mencerminkan pribadi orang yang kreatif dan orang yang berhasil. Karena itu apapun kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, saudara sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang pengusaha, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang mahasiswa pelajar, sebagai seorang owner dari sebuah perusahaan yang sedang dikelola, sebagai seorang manajer, saudaraku, status atau label-label itu penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana saudara dan saya mempertanggungjawabkan apa yang ada pada kita dengan sikap hati yang baik, yang benar, mengerjakannya dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Karena Alkitab berkata apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Jangan sampai kita itu mengintimidasi, berasumsi buruk dengan orang lain. Apalagi itu adalah atasan kita. Pada waktu kita berasumsi buruk, menuduh yang tidak baik, saudaraku, itu sebuah tanda bahwa hati kita ini jahat. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situ akan terpancar kehidupan. Tuhan rindu saudara dan saya menjadi pribadi yang terus berkembang, bertumbuh di dalam iman, pengharapan dan kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan juga rindu melipat gandakan apa-apa yang Dia berikan dalam hidup kita, yaitu potensi kita, talenta kita, termasuk berkat-berkat secara jasmani yang dipercayakan kepada kita, kita gunakan kembali seturut dengan petunjuk Tuhan, Sang Pemilik berkat. Pada waktu kita menggunakannya dengan baik, dengan benar, dengan cara sesuai dengan firman Tuhan, pasti saudaraku kepercayaan itu dari mulai kecil akhirnya bertumbuh menjadi besar dan semakin besar, sangat besar, dan saudara dan saya akan melihat kebesaran Tuhan yang hebat, dahsyat dan luar biasa.
Karena itu seberapapun yang ada pada kita, ayo kita gunakan. Ayo kita syukuri, ayo kita kembangkan. Saudaraku, talenta yang ada pada kita, tidak peduli itu kecil sedikit apapun, ayo kita gunakan dengan baik dan benar. Melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Jadi penghalang yang kedua, mengapa kita tidak bisa melipat gandakan buah, karena hati kita ini jahat. Yang ketiga, karena kita memakai kebenaran sendiri, yaitu Matius 25 ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Saudaraku ini kasih Tuhan, seorang Tuhan mempercayakan talenta kepada hambanya itu untuk dikembangkan, bukan untuk dikubur. Kita sudah sering mendengar bahwa talenta itu adalah potensi yang masih tersimpan, potensi dasar yang Tuhan berikan. Bagaimana kita mengembangkannya, kita harus menggali potensi yang ada pada kita. Orang ini secara nalar sudah tahu tanggung jawabnya, tetapi dia tidak menggunakan kesempatan yang ada dan tidak menggunakan sistem yang sudah diberikan oleh Tuhannya, tetapi dia menggunakan kebenaran dirinya sendiri. Dia mau dianggap benar bukan menurut tuannya, bukan menurut sang pemilik talenta, tetapi menurut dirinya sendiri. Karena itu saudaraku, secara fakta sekarang kita melihat hidup manusia. Ada orang yang hidup menurut kebenaran firman, ada orang yang hidup menurut kebenaran diri sendiri. Orang yang hidupnya menurut kebenaran diri sendiri seringkali bertentangan dengan orang yang hidup menurut kebenaran firman. Contoh yang sangat sederhana. Alkitab berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Sementara kondisi kita mungkin sedang sulit, kita mungkin bahkan ada di antara saudara mungkin sedang bangkrut, sedang pailit. Sementara Tuhan berkata mengucap syukur dalam segala hal. Secara fakta kita tidak memungkinkan untuk bersyukur. Dan pada waktu kita bersungut-sungut, kita marah, kita jengkel, karena ada orang yang membuat usaha kita bangkrut, karena ada orang yang menjadi penghalang rezeki kita. Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir, mengucap syukur dalam segala hal. Ayo bersukacita, ayo tetap kerjakan yang terbaik, ampuni orang yang bersalah kepada kamu. Jadi kebenaran ini saudaraku ada di depan mata. Saudara mau menggunakan kebenaran diri sendiri, yaitu ngomel, marah, menyalahkan keadaan, atau sebaliknya kita mau belajar bersyukur. Bersyukur bukan karena bangkrut, bersyukur bukan karena pailit, bersyukur bukan karena kekurangan, bersyukur dalam segala hal karena kita sedang percaya dan menuruti firman Tuhan. Khawatir bukan karena tidak khawatir bukan karena tidak ada masalah, tidak khawatir karena percaya dengan perkataan Allah. Tidak khawatir karena yakin dengan janji Tuhan. Nah, ini sebuah kebenaran yang kelihatannya bertentangan. Kira-kira saudara mau pilih yang mana? Tuhan menunjukkan kepada kita, ayo pilih. Jangan hidup menurut kebenaran diri sendiri. Hiduplah menurut kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Di mana ada kebenaran, di situ akan ada kemerdekaan. Awalnya memang kebenaran itu sepertinya kalah. Tetapi pada waktu kita terus menghidupi kebenaran, saudara akan mengalami mujizat dari sebuah kebenaran. Pada waktu kita memegang kebenaran, kebenaran itulah yang akan membela hidup kita. Karena itu kita tidak perlu membela kebenaran. Hidupi kebenaran, kebenaran itu akan membela hidup kita. Karena itu sesulit apapun, sesukar apapun, mari kita belajar pegang kebenaran. Jangan kebenaran diri sendiri. Kalau kita terjebak dengan kebenaran diri sendiri, sekali lagi seringkali kita gampang mengeluh.
gampang ngomel, gampang putus asa, gampang kecut, gampang tawar hati, mudah menyerah, putus asa, tidak lagi berdaya menghadapi situasi dan keadaan yang ada. Tetapi pada waktu kita berjalan memegang kebenaran firman Tuhan itu di dalamnya, pada waktu ada yang mempercayainya, pada waktu saudara dan saya memegang, mempercayainya dan memperkatakannya, firman Tuhan itulah yang akan menciptakan sebuah keadaan, menciptakan sebuah sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Pada waktu dipercayai oleh kita, kuasa daripada firman itu hebat, luar biasa. Karena itu mari saudaraku, lepaskan kebenaran diri sendiri. Kalau hari ini saudara sedang khawatir, tanggalkan kekhawatiran. Saudara berkata, Tuhan aku yakin, tidak selamanya kesulitan itu terjadi dalam hidupku. Kalau saudara sedang sakit, saudara berkata, tidak, saya percaya Tuhan Engkaulah penyembuhku. Tidak selamanya aku sakit, aku percaya kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan aku. Kalau kita sedang menghadapi masalah, kita berkata, Tuhan aku percaya semua masalah sudah disiapkan jalan keluarnya. Setiap persoalan sudah dipersiapkan solusi yang terbaik dan tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah lalai dengan hidup kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita sedetik pun. Dia selalu menyertai kita dan dia selalu ada, hadir untuk hidup kita. Bahkan dia tinggal dalam hidup kita sekalian. Karena itu mari saudaraku, jangan sampai kita terjebak menggunakan kebenaran diri sendiri. Yang keempat, saudaraku, mengapa kita tidak bisa menghasilkan buah? Karena kita ini malas, karena kemalasan. Kita melihat Matius pasal 25 ayat 26. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam." Saudaraku, seorang yang tidak bisa menghasilkan buah kehidupan dan melipat gandakannya, dia hidupnya statis dan dia menuduh tuannya jahat. Maka sekarang komentar penilaian daripada tuannya dikatakan, "Hai hamba yang jahat dan malas." Jadi sebetulnya sumber dari kehidupan yang senantiasa statis, tidak ada perkembangan dan pertumbuhan, tidak bisa menghasilkan buah kehidupan yang baik, itu adalah kemalasan. Saudaraku ini kasih Tuhan, yang namanya kemalasan itu bukan hanya Tuhan yang tidak suka. Ada berapa banyak di antara saudara, keluarga saudara, kalau engkau sebagai seorang suami punya istri malas, atau seorang istri punya suami malas, atau orang tua punya anak malas, apakah saudara sangat menyenangi orang yang hidupnya malas? Orang yang hidupnya malas itu banyak yang membenci, banyak yang menghindari. Kalau saudara masih muda, saudara melamar pekerjaan dan saudara sudah menjadi orang yang terkenal malas, tidak ada satu keluarga atau satu perusahaan yang mau menerima orang yang malas. Nah saudaraku, kita melihat di sini, ada 4 ciri orang yang malas menurut firman Tuhan. Yang pertama, orang yang malas itu penuh keinginan atau banyak maunya. Amsal pasal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Jadi saudaraku, orang yang malas justru yang diceritakan dia ingin ini, penuh keinginan. Hidupnya hanya ingin saja. Tetapi enggak ada actionnya, enggak ada tindakannya, enggak ada kenyataannya. Hanya penuh keinginan, hidupnya hanya menghayal. Seandainya dari kecil, muda sampai tua hidup hanya bermodalkan seandainya. Penuh keinginan, pengen ini, pengen itu, harus mau begini, mau begitu. Tetapi enggak pernah ada yang terlaksana, saudaraku. Karena apa? Kemalasannya itu loh yang membuat dia ini enggak bisa mencapai sesuatu.
Ciri yang kedua, orang yang malas itu adalah banyak alasan. Amsal 22 ayat 13 mengatakan, si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Jadi kalau disuruh, ini si pemalas ini kalau disuruh mengerjakan sesuatu atau melakukan sesuatu, ada aja alasannya. Wah nggak bisa, ini nanti begini, di jalan nanti kendalanya seperti ini, dia pertimbangannya ini. Waduh, pertimbangannya kelihatannya bagus sekali. Tetapi intinya orang yang malas itu selalu memberikan banyak alasan supaya dia tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh orang lain. Alasannya pinter, argumennya pinter, kelihatannya itu masuk akal, kelihatannya itu bijaksana sekali. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita berbicara dengan Tuhan, Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, itu Tuhan yang maha tahu. Tuhan itu tidak butuh alasan kita. Pada waktu dia memerintahkan sesuatu yang dirindukan oleh Tuhan dalam hidup kita itu, kita berkata, Tuhan, ya Tuhan, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Apa yang kau minta untuk aku kerjakan, aku lakukan, aku akan melakukannya Tuhan. Dan aku yakin janji-Mu itu pasti digenapi dalam hidupku. Orang yang taat, orang yang rajin, itu enggak banyak ngomong, banyak mendengar, mengerti, menangkap, dan dia melakukan. Karena itu saudaraku, kalau kita melihat ada orang yang dalam keluarga sukanya berdebat, beralasan ini, itu, dan lain sebagainya, ujung-ujungnya kosong, nggak ada apa-apanya saudaraku. Nggak ada hasilnya, hanya pinter ngomong doang. Nggak ada buah kehidupan yang jelas. Justru hidupnya bisa menderita dan membuat orang lain menderita juga. Karena itu mari kita mau belajar, jangan banyak alasan. Dengan Tuhan kita harus selalu berkata, Tuhan ini aku. Tuhan aku mendengar firman-Mu, aku mau percaya. Dan aku mau menjadi pelaksana firman. Karena orang yang malaslah orang yang banyak alasan. Mau ada ini itu, dia senantiasa fokusnya itu dengan penghalang-penghalang. Dengan rintangan-rintangan. Dia selalu dibelenggu dengan kesulitan-kesulitan di dalam pikirannya. Padahal orang yang rajin itu selalu melihat kesempatan di tengah-tengah kesulitan. Tetapi orang yang malas selalu melihat kesulitan meskipun banyak kesempatan. Bagaimana dengan saudara? Orang yang percaya dengan Tuhan itu meskipun ada rintangan, ada tantangan, dia tidak takut. Karena apa? Dia yakin akan penyertaan Tuhan. Dia yakin akan perlindungan Tuhan. Dia yakin akan kemurahan Tuhan yang akan mencukupkan dalam kehidupannya. Karena itu orang yang percaya itu semangat. Orang yang rajin itu semangat. Dia punya pengharapan. Dan dia mau mengerjakan sesuatu menjadi bagiannya. Tanpa membandingkan dengan apa yang sedang dilakukan oleh orang lain. Saudaraku, orang yang malas, ciri yang ketiga dikatakan suka tidur. Amsal 26 ayat 14, seperti pintu berputar pada engselnya, demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Karena banyak alasan, banyak keinginan, sekarang dia menjadi orang yang suka tidur. Percuma kerja juga daripada nggak berhasil, mending tidur. Percuma pergi ke sana juga daripada nanti gagal, mending tidur. Saudaraku ini kasih Tuhan, Allah menciptakan manusia itu menjadi seorang pengusaha. Pengusaha itu orang yang memiliki ide-ide kreatif. Orang-orang yang memikirkan bagaimana sesuatu yang nilainya murah. Bagaimana disulap, bagaimana dicetak, bagaimana diupayakan, dikerjakan supaya bernilai lebih tinggi. Dan di dalamnya bukan hanya menaikkan nilainya, tetapi ada keuntungan yang bisa diraih untuk kehidupannya. Tetapi berbeda dengan orang malas, saudaraku. Dia senangnya tidur. Seolah-olah dia punya tujuan hidup untuk tidur. Alkitab berkata orang yang tidak mau bekerja, hendaklah dia jangan makan. Kalau ada di antara anggota keluarga kita yang sekarang kesukaannya setiap hari tidur, ayo bangun.
Bangkit, lakukan kehendak Allah dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Jangan sampai ada label pemalas dalam hidup kita. Labelnya harus diganti, kita menjadi orang yang rajin bekerja, rajin berusaha, menjadi orang yang kreatif, menjadi orang yang punya ide-ide cemerlang sesuai dengan hikmat Tuhan dalam hidup kita sekalian. Ciri yang keempat, saudaraku, orang yang malas bukan hanya suka tidur, tetapi menganggap diri lebih bijak. Dikatakan dalam Amsal 26 ayat 16, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Ini yang seringkali membuat jadi hidup itu aneh. Sudah malas, pekerjaannya tukang tidur, saudaraku, dia punya keinginan, mimpinya banyak, punya ini, punya itu, punya planning begini dan begitu, tapi hanya sukanya tidur. Dan dia bangga dengan ide-ide yang muncul dari dirinya. Dia bangga kalau dia bisa membuat alasan. Dia bangga kalau dia bisa menceritakan mimpinya di kemudian hari. Dia punya pengharapan ke depan, dia punya kerinduan, dia punya visi. Dia bangga dengan semuanya, meskipun semuanya tidak ada yang menjadi kenyataan. Dia menganggap dirinya bijak. Waduh, saudaraku, ini kebalik. Orang yang berhasil, orang yang melihat dirinya bisa bermultiplikasi, justru dia tidak menganggap dirinya bijak, tetapi dia menganggap semua yang aku lakukan belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kasih Tuhan. Semua yang aku dapat berikan belum sebanding dengan anugerah Tuhan yang aku terima. Orang itu berkata, Tuhan, aku mau lebih lagi. Aku mau lakukan yang lebih baik lagi. Sebentar kita akan mengakhiri tahun 2021. Sedikit kita berintrospeksi diri, mengevaluasi diri. Apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang belum. Apa yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita dan itu belum kita lakukan. Ayo saudaraku, ini waktunya. Jangan sampai mengakhiri tahun ini kita langsung melihat diri sendiri, kita berbangga diri, seolah-olah kita menjadi orang yang paling berprestasi, paling berhasil. Seolah-olah orang lain banyak yang menghargai kita. Puji Tuhan kalau ada orang yang diberkati melalui hidup kita. Tapi itu belum cukup, saudaraku. Ayo kita tingkatkan lebih lagi. Jangan sampai kita terjebak menganggap diri lebih bijak dari orang lain. Ada banyak hal yang perlu dibenahi dalam diri kita. Saya percaya, saudaraku, kemalasan ini adalah penghalang untuk kita tidak bisa menghasilkan buah. Ada begitu banyak hal yang Tuhan sudah siapkan untuk diraih, dicapai. Janji-janji Tuhan dalam hidup kita sekalian. Dan sekarang belum ada di dalam genggaman tangan kita. Mungkin itu masih bersifat janji Tuhan yang harus diraih. Belum terlambat, selagi kesempatan masih ada, selagi hayat masih di kandung badan, ayo kita kerjakan yang lebih baik lagi. Kita harus semakin merendahkan diri, kita harus semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita harus semakin melakukan firman Tuhan, kita harus semakin taat kepada Dia, semakin setia kepada Dia, sebab Dialah satu-satunya Tuhan, kekuatan pengharapan hidup kita sekalian. Saudaraku, jadi inilah 4 penghalang di mana kita tidak bisa melipat gandakan buah dalam hidup kita. Dan mulai saat ini 4 penghalang ini kita tanggalkan semua. Kita mulai hidup dengan tidak takut, tidak khawatir. Kita mulai hidup dengan hati yang baik, bukan hati yang jahat. Kita mau hidup bukan mulai dengan kebenaran diri sendiri, tapi kebenaran firman Tuhan. Kita mau hidup bukan kemalasan, tetapi hidup yang rajin, hidup dengan maksimal, mengerjakan yang terbaik apa yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga apa yang dipercayakan kepada kita, kita siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dan pada waktu talenta yang kecil itu diberikan kepada kita, dan pada waktu Tuhan menanyakan, bagaimana hambaku? Apakah engkau sudah melakukannya? Tuhan, aku sudah melakukannya dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, dengan penuh kesungguhan. Ini hasilnya. Aku dipercaya 1, sekarang sudah menjadi 2, sudah menjadi 3, sudah menjadi 4,
dan terus berkembang, berbuah-buah untuk nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita sekalian. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan sama-sama berdoa, mengucap syukur buat firman Tuhan. Sekaligus kita juga akan masuk di dalam perjamuan kudus. Diharapkan bagi Bapak Ibu Saudara, khususnya kepala rumah tangga sudah mempersiapkan roti dan anggur sesuai dengan keperluan kebutuhan di dalam keluarga masing-masing. Pada waktu perjamuan kudus ini dilaksanakan, semuanya boleh mengikutinya dengan baik. Mari kita berdoa, berterima kasih buat firman Tuhan, dan saya mohon agar kepala rumah tangga bisa membagikan roti dan anggur untuk setiap anggota keluarganya masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh diperlengkapi dan diingatkan supaya hidup kami boleh menghasilkan buah kehidupan yang baik dan melipat gandakannya. Penghalang-penghalang itu tidak lagi ada dalam hidup kami, karena kami boleh melakukan setiap rencana-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami. Diberkati hidup kami, keluarga kami, setiap keluarga kami, anak-anak-Mu, bahkan sekarang yang akan mengikuti persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus. Tuhan, sucikan, kuduskan hati pikiran kami, hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dosa hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Biarlah darah Yesus menyucikan, menguduskan. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu, Tuhan, tidak mendatangkan hukuman tetapi mendatangkan berkat. Menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, memberikan solusi terbaik bagi setiap masalah yang sedang kami hadapi. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat roti di tangan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus? Yang percaya, katakan amin, mari kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sesudah itu yang mengambil cawan, mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita, Yesus Kristus? Amin, mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Yesus. Oh, raladabashikarala. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Bahwasanya kasih setiamu kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu sebagai sebuah sarana untuk kami boleh mengenang penderitaan-Mu di kayu salib, kematian-Mu di kayu salib, di mana Engkau Tuhan rela menderita sengsara untuk hidup kami, karena Engkau mau taat kepada kehendak Bapa dan karena kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Tuhan, terima kasih, inilah contoh dan teladan dari pengorbanan Kristus di dalam melayani, di dalam melipat gandakan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Karena itu Bapa, kami percaya, kami pun sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid-Mu, kami pun boleh menjadi mencontoh teladan Kristus yang ada dalam hidup kami. Karena itu diberkati anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, pengurapan Tuhan turun. Roh Kudus menjamah setiap anak-anak-Mu yang mengikuti acara ini. Di dalam nama Yesus, berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati pendidikannya, berkati ekonominya, berkati kesehatannya. Kalau ada di antara anak-anakmu yang saat ini sakit, Bapak Ibu Saudara yang sakit, angkat tanganmu dan pegang dadamu. Katakan, Tuhan, ini aku, sembuhkan aku. Saat ini aku percaya Engkau memulihkan aku dan menyembuhkan aku. Oh, raladabashikarala. Bapak, berkat-Mu turun, kuasa mujizat kesembuhan terjadi. Dalam nama Yesus,
Engkau yang sakit terima mujizat, terima kesembuhan. Kuasa bilur-bilur Yesus, demi nama Yesus engkau sehat, engkau sembuh, engkau pulih, engkau diberkati dengan kekuatan kesehatan prima. Seluruh organ tubuhmu dinyatakan sehat, normal, berfungsi seperti semula. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam ekonomi kami. Tuhan menyertai, memberkati. Penyertaan Tuhan nyata sepanjang umur hidup kami. Sekali lagi kami mengangkat tangan kami tengadahkan wajah kami buka hati kami. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus, turun atasmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada. Tangan Tuhan selalu menopang hidupmu, sehingga apapun yang kau kerjakan, selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini, sampai selama-lamanya, Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.